alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, baik berdiri, duduk ataupun berbaring. Terus jadi Allah itu objek zikir, sedangkan alam objek fikir, tafakkur. Ini yang kita luruskan dari kemarin-kemarin, bahwa alam bukan ditadabburi, alam ditafakkuri. Tapi kalau Quran tidak tadabburi, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak membolak-balik mentadabburi Al-Quran? Jadi teman-teman yang dimakan Allah, saudara-saudariku, ini baru awal ya daripada muqaddimah akidah sufi ya. Dan memang dia membutuhkan kesadaran akliyah. Itu sebabnya agak sedikit mikir-mikir dikit ya. Tapi bisa dicerna tuh ya. Kalau nggak bisa dicerna, nggak mungkin lo nulis. Orang dulu aja bisa paham, masa kita nggak bisa paham. Ini bagi saya ada satu kaidah, apa yang diwariskan ulama dulu, berarti itu ilmu yang Allah sudah izinkan untuk disebar, berarti ilmu itu boleh dan siap untuk difahami. Aqidah. Jadi muqaddimah beliau ini muqaddimah aqidah. Jadi pada tahun ini kita dua konsentrasinya, persatu sirah nabawiyah tentang kenabian sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua ilahiyat, yaitu tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dua hal ini, ilahiyat wa nubuwat, seperti dikatakan oleh Imam Ghazali, ada tiga hal penanda seseorang itu akidahnya mendekati kebenaran atau benar. Dalam bahasa logika boleh disebut benar, tapi dalam bahasa hakikat kita sebut mendekati kebenaran ya. Pertama, keilahian, bab uluhiyat, bab ketuhanannya tidak menyimpang dari ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya semua kelompok mengaku kelompok dia paling benar. Nah, ini masalahnya. Semua ustadz aswaja merasa paling aswaja. Benar nggak? Semua orang yang bersanad merasa paling nyambung dengan baginda Rasulullah SAW. Lalu bagaimana? Jawabannya sederhana, dua aja. Fastabiqul khairat. Ya udah, berlomba aja untuk mana yang terbaik. Dan yang kedua, wa qul i'malu fasarallahu a'malakum. Udah, kamu berkarya aja. Kan banyak hari ini orang merasa alirannya paling benar. Jangan-jangan kita pernah merasa begitu. Benar gak? Nah, hati-hati. Merasa mendekati kebenaran itu mesti harus ada usaha. Tapi merasa benar itu syirkun khafi. Hati-hati. Itu ananiyah, keakuan. Ya, merasa paling benar itu syirkun khafi. Karena yang maha benar mutlak absolut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya jelas, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Dan itu diulang-ulang di Quran dengan beberapa redaksi. Al-haq, bahwa kebenaran mutlak itu dari Allah. Jadi saya bisa salah nggak? Antum bisa salah? Saya ngajar bisa salah? Di luar kita bisa salah? Bisa. Ngurusin ribat bisa salah? Ngurusin negeri bisa salah? Bisa. Tapi ini wa kullu bani adam khata'. Semua bani adam itu khata'un, salah. Maka orang yang nggak merasa salah itu bukan bani adam, tapi bani iblis. Ya, wa khairu khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang merasa bersalah, yang dia memperbaiki kesalahannya, itu disebut tawwabun. Saya yakin kata-kata saya juga ada yang nggak pas sama antum, ada yang tersinggung, ada yang kurang berkenan.
Kalau nganggap guru nggak boleh tersinggung. Tersinggung berarti kita ngerasa setara. Guru itu nggak pernah merasa setara sama murid, merasa lebih hina dari murid. Tapi adabnya murid merasa dirinya di bawah gurunya. Maka ketika ditegur gurunya, dia kemudian malah senang. Wah, ini perhatian Allah melalui guruku. Coba kalau nggak ada yang nyinggung, nggak ada yang negur. Maka murid disinggung oleh guru itu anugerah. Ya, jadi guru nyindir murid itu anugerah. Berarti antum masih dikenang di hati dia. Karena kita punya kaidah. Apa kaidah kita? Yang kita terima dari guru-guru kita dari dulu. Kun fi qulubil masyayikh, kun fi qulubis salihin, fa inna Allah yanzuru ila qulubihim. Hendaklah kamu ada di hati orang-orang soleh, para masyayikh, para mursyid, para aulia, karena Allah memandang ke dalam kolbu mereka, karena nama mereka ada dalam kolbu Rasulullah SAW. Apa penciriannya? Mereka diizinkan oleh Allah Ta'ala bertemu baginda Rasulullah SAW, baik secara suriyun, ya, gambaran seperti yang diriwayatkan ahli hadis, atau secara mithaliyun, permisalan, au nuraniyun, cahaya. Dari situlah nama ribat diambil, ribat nuraniyah. Maka nuraniyah itu maknanya nurun Nabi SAW. Jadi bukan Ar-Razi. Cuma waktu buat yayasan gak bisa nambahin lagi, udah tambahin Hashimiyah, njitnya Nabi Muhammad SAW. Beliau juga, itu bukan nama saya, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi teman-teman, kita ini beruntung kalau diuji guru. Karena bagaimana cara Allah menguji seorang murid? Dia dipertemukan dengan seorang mursyid. Kecuali antum nggak mau diuji, nggak mau disinggung, nggak mau dinasihati. Nasihat itu menyinggung bagi murid yang tidak mengerti bab ini. Alhamdulillah saya sering disinggung mursyid saya, dan bagi saya senang. Alhamdulillah saya disinggung dari kecil sampai hari ini. Kalau pulang atau ketemu mursyid dimanapun saya disinggung, dinasihatin, bahkan di sidang itu senang banget. Oh, berarti guruku masih mikirin aku. Ya. Fal fadlu lil murid wal fath ay yakuna an takuna asma'uhum fi qulubi masyaikhihim. Betapa beruntungnya si murid, nama dia dikenang oleh guru-gurunya. Ya. Maka teman-teman, saudara-saudariku yang bukan Allah, coba dinikmati. Kalau nanti Buya Asfi nyindir antum, wah itu indah itu. Ya, coba kalau kita mau buat roti, cake, itu kalau nggak digencet-gencet jadi nggak? Ya, nggak jadi. Kalau buat teh telur, teh talua, kalau nggak dikucuk-kucuk nggak jadi. Murid yang nggak mau diaduk-aduk sama gurunya, nggak jadi dia. Ya. Maka kita sebut al-fadlu wal-fathu lil muridil ladzina dzukirat asma'uhum fi qulubi masyaikhihim. Ya. Beruntunglah murid, akan terbuka ma'rifat qalbiyahnya, akan terbuka rohaninya kalau dia masih diingat gurunya. Ya. Saya ketemu seorang mursyid, terus dia menyindir saya persoalan bab tentang sesuatu gitu. Bagi saya ini bersyukur, alhamdulillah, berarti dia merhatiin kajian kita. Padahal dia di pelosok sana. Bayangkan di pelosok masih pikirin aneh coba. Ya, apalagi antum dekat begini. Tapi ingat, Allah kalau sudah murka, apa kata Allah? Fa'budu ma syi'tum min duni. Surat Az-Zumar. Ya udah, kamu buat suka-suka kamu, sembah suka-suka kamu, lakukan suka-suka kamu. Itu Allah udah marah itu. Allah kalau ngomong begini, maka masuk nur kalam ini ke dalam kalbu syekh. Maka syekh ngomong, ya udah suka-suka kamu lah. Tuh hati-hati, jangan sampai syekh ngomong begitu, jangan sampai mursyid ngomong begitu. Ya,
Insya Allah kita akan mencoba menggali kembali akidah Ahlus Sunnah yang diriwayatkan oleh para imam-imam sufi dengan ibarat yang sedikit berbeda tapi sama dengan usulul aqidah yang diriwayatkan oleh Imam Asy'ari, ya, tapi berbeda ibarat. Nanti tokoh-tokohnya bukan Imam Asy'ari yang dizikir di sini. Tokoh-tokohnya ya Imam Ruwaim, Junaid, Zunnun al-Nusri, siapa misalnya Abu Sulaiman ad-Darani, ya. Halaj sih nggak masuk di sini. Halaj itu tidak bisa dijadikan sebagai marja akidah, tapi bagi yang faham cukup dimaklumi, ya, karena di bab hal dia begitu, sama dengan Syekh Siti Jenar, ya. Pembukaan tadi saya baca itu potongan dari pembukaan Imam Al-Qushairi, ya. Risalah Qushairiyah ini lama saya kaji di Masjid MRBJ, jauh sebelum ada video-video YouTube, belum ada MRBJ pakai YouTube. Ya, Bu Tina ngikutin dari awal, ya, alhamdulillah. Teman-teman berarti ikut juga. Siapa yang ikut yang lain dulu? Bu Yasfi juga bareng kita dulu. Dulu kami bareng dengan Bu Yasfi. Ya. Datuk ikut dulu ya. Dari Rumi malah. Alhamdulillah. Amifalah kepotong-potong karena pulang, Pak ya. Faiz ente ikut nggak dulu? Sesekali ya, enggak ya? Ya, kaji, belum lahir ya. Jadi kita membangun kajian ini nggak tiba-tiba, ya. Kita dengan izin Allah, rahmat dari Allah Ta'ala, membangunnya pelan-pelan. Dari 2010 kita di Bintaro buat kajian bulan Ramadan Arba'in Nawawi. Saya ingat Bu ya? Nggak tiba-tiba, ini belum ada orang nonton YouTube tuh, orang belum kecanduan handphone. Ya, nggak tahu antum dulu di mana tuh ya. Kami Bu Yasfi udah mulai buat kajian ya. Pengurusnya datang ngobrol sama kita, kita buat oke ya. Sama udah Abdul Halim ya. Abdul Halim yang Azhari, tamatan Azhar. Kami buat kajian. Sekarang beliau karena menikah dengan putri dari Bawayan, ya, ulama, putri ulama juga. Ya, beliau ke sana. Saya udah ke sana sekali. Ya. Lalu bertahap kita ngaji hikam, kita buka kajian Sunan Abi Daud khusus bab akhir zaman. Kita buka kajian apa lagi dulu? Sahih Muslim masih ingat, cuma kita putus dulu ya. Saya tidak suka orang konflik. Ya. Karena kata Abu Hurairah, tempat yang orang konflik rahmat gak turun. Makanya saya nggak mau. Udah, niat kita sudah sampai, masjidnya sudah ditulis di depannya, sudah dilabel ahli sunnah, udah niat kita sudah sampai. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mencapai apa yang diniatkan. Niat kita, bukan niat saya. Niat kita dulu berkhidmat di masjid-masjid, karena itu menjadi simbol, salah satu simbol di Tangerang Selatan, supaya ini masih menjadi masjid Ahlus Sunnah. Walaupun kemudian beberapa teman-teman kita yang dulu bersama berjuang, ya kita di persimpangan jalan, ini kan istilah politik hari ini ya, ya jadi bersimpang jalan. Ya nggak apa-apa, kita nggak usah membicarakan keburukan mereka, tapi di dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah Imam Sya'rani, beliau melarang al-mujalasah ma'al ghafilin, duduk bersama orang yang lalai. Ciri-cirinya membicarakan keburukan orang, ya, keburukan orang dibicarain terus. Nah, kita kalaupun nyebut orang, insya Allah bukan niat menyebut keburukannya, tapi li-ihtiyat sebenarnya, hati-hati. Tidak ada maksud untuk menyebutkan keburukan orang, itu hati-hati aja, litanbih sebenarnya. Nah, habis itu risalah Qushairiyah ini paling panjang ya, sampai hampir khatam, cuma sisa sepertiga lagi. Sampai Bu Tina sampai punya bukunya, Masya Allah. Ya, beberapa teman-teman kita sampai beli kitabnya. Dan sudah ada terjemahannya. Ya, dulu dengan Pak Ardin, Pak Bambang itu. Ada siapa lagi banyak. Ya. Namun akhirnya apa yang dialami Imam Qushairi, saya pun ngalamin.
Walaupun saya nggak pantas disebut mengikuti beliau, tapi kita pun ingin mengikuti sirahnya beliau. Beliau ini 3 kali terusir dari kota Naisapur karena ada orang hasad kepada dia. Siapa yang hasad paling parah? Itu kelompok Mujassimah, Hanabilah Mujassimah, bukan Hanbali ya. Hanabilah itu konotasi negatif untuk Hanbali yang menyimpang akidahnya. Di Syafi'i juga ada, di Hanafi juga ada. Ya, mazhab Hanbali, mazhab fikih, bukan mazhab akidah. Namun ketika disebut Hanabilah itu konotasinya di dalam kitab-kitab itu negatif. Hanabilah itu Mujassimah dulu kebanyakan, ya, kelompok-kelompok yang disebut Mujassimah. Tapi jangan salah paham, itu beberapa kitab aja seperti kitab Ta'sisut Taqdis karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu sebabnya dia disebut Jahmiyah oleh Syekh Ibn Taimiyah. Ya, jadi Imam Fakhrul Razi disebut aliran sesat oleh Ibn Taimiyah, padahal beliau Imamus Sunnah. Ya, beliau disebut Imamus Sunnah. Dan beliau mengatakan, ya, curhat beliau di kitab Maqalat Islamiyin kalau nggak salah. Apa kata beliau? Saya ini dituduh terjebak dalam falsafah dan ajaran sesat oleh sebagian orang yang hasad, kira-kira begitu ibaratnya, oleh teman-teman dia sendiri sesama aswaja. Itu terjadi. Nah, imam ini diusir berapa kali? 3 kali. Tapi jangan salah ya, imam ini jago main kuda, jago main pedang, dan dia pinter gulat, pesilat lah, jawara. Jadi Imam Al-Qushairi ini jawara. Setiap dia diusir, itu kejadian terjadi di kota Naisapur. Apa yang terjadi? Ada penjajah masuk menghancurkan negeri, orang yang usir dia mati. Ya, kedua juga begitu, yang ketiga hampir-hampir sama. Dan persoalannya sama. Kelompok Hanabilah Mujassimah, bukan Hanbali yang naqi, nazih ya. Mereka meyakini kebalikan dari ajaran yang diyakini sebagai ajaran Sunnah oleh Imam Naisapur ya. Imam Qushairi. Ya. Setelah beliau buka, alhamdulillah beliau menyebut fasubhana min aziz la hadda yanalu. Ini akidah beliau. Tidak ada had, pembatasan yang dapat mencapainya. Nah, ini akidah halus Sunnah. Karena ngomong ini dia diusir. Imam pengurus kitab Sahih Ibn Hibban, berarti Imam Ibnu Hibban, diusir dari kampungnya karena di kitab apa judul kitabnya Bu ya? Al-Matrukin ya. Ya. Yang Ibn Hibban. Beliau menulis satu kitab tentang orang-orang yang bermasalah. Muqaddimah dia apa? Segala puji bagi Allah yang tidak ada haddalah, tidak ada batasnya. Nah, itu tertulis dalam disertasi saya. Mana disertasi itu? Faisal coba ambil. Ya, itu ada di situ. Yang udah jadi buku Teologi Muslim Puritan. Itu kita tulis ulama-ulama Ahlus Sunnah yang terusir oleh kelompok ya. Yang mereka adalah pendahulu Salafi hari ini sebenarnya ya, tapi saya udah nggak mau tengkar-tengkar lah ya. Cuma kalau membahas secara ilmiah, itulah pendahulunya karena secara sanad nyambung dengan mereka. Diusir dari kampung sendiri, bayangkan coba. Yang ini cetakan ke berapa? Ketiga. Nanti kita cetak lagi karena cetakan sebelumnya saya wakafkan ke Ma'had Darussunnah. Nanti kita cetak versi ribat insyaallah ya. Yang akan dicetak dalam waktu dekat, Teologi Sufi Nusantara ya, Teologi Sufi Nusantara. Terus setelah itu Aqidah Sufi Ibn Arabi. Insyaallah bulan depan berampung kitabnya, bukunya ya. Itu dari buku saya yang pertama dulu waktu S1. Sebenarnya bukan pertama, sebelumnya saya nulis buku beberapa tentang dalil-dalil bertorikot, tapi filenya hilang. Itu semua persoalan torikoh yang diperdebatkan orang saya udah tulis. Alhamdulillah hilang. Karena niatnya dulu ingin berdebat dengan Salafi. Ya, alhamdulillah
hilang. Ternyata kita niatnya bukan itu. Niatnya karena Allah, lalu membantu kawan-kawan kita yang syak mengenai amalan dia. Ya, maka saya pun sekarang sudah gak berniat lagi nulis buku untuk menghajar Wahabi, itu gak perlu. Ya. Kita untuk menghajar diri kita sendiri aja, ya, untuk memperkuat kawan-kawan kita. Maka kalau ada salafi yang tersinggung dulu, ya astaghfiru minkum, mohon maaf ya. Kami akan lebih sibuk mengurusi diri kami sendiri, ya. Ya, kita fastabiqul khairat. Ya, karena semuanya merasa paling benar, tapi kami insya Allah tidak akan merasa paling benar. Kita selalu mengatakan kami berusaha mendekati kebenaran. Ya, semoga Allah mengizinkannya. Ya. Wala adda yahtaluh, wala amada yahsur. Ya. Tidak ada bilangan yang sanggup menghitungnya, tidak ada waktu yang sanggup untuk membatasinya. Wala ahad yang suruh, tidak ada seorang pun yang membantunya. Jadi malaikat itu bukan pembantu Allah. Allah nggak butuh. Allah nggak memerlukan malaikat. Malaikat yang perlu Allah. Malaikat yang perlu dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala walad yashfa'u, nggak ada malaikat, nggak ada anak, nggak seperti dewa apa tuh Jupiter gitu ya. Dewa apa? Zeus punya anak. Ya, anaknya apa? Doami ya. Dewa apa? Dewa mabuk. Ya, itu kan mitologi Yunani. Mitologi yang Tuhan beranak, Tuhan bersyahwat. Nauzubillah min dzalik. Wala adat yajma'u wala makan yusmsiku, nggak ada tempat yang menahan Allah. Wala zaman yudriku, tidak ada waktu yang kemudian akan mendapati Allah. Kenapa? Karena dia bukan benda. Maka semua zaman, tempat, waktu, dimensi tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wala fahma yuqaddiru, tidak ada pemahaman yang sanggup menakarnya. Wala mahma yusawwiru, tidak ada asumsi yang dapat mencapai asumsi hakikat dia. Terus gimana? Berarti Allah itu nggak pakai ini. Akal ini aja nggak sanggup memberi analog. Apa arti analog? Apa arti analog? Perumpamaan. Hanya sanggup memisalkan, menganalogkan, tidak sanggup mencapai hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bermukadimah loh ya. Lalu beliau mengatakan Ta'ala, maha suci dia, maha tinggi dia. Jadi kalau ketemu teks Arab Ta'ala'an, jangan terjemahin maha tinggi, maksudnya maha suci. Ayyuqal, daripada dikatakan, dipertanyakan kaifa huwa, bagaimana dia sekarang. Kalimat kaif itu nggak boleh pertanyakan kepada Allah. Ya, seperti yang dicandain Buya Aswi dulu-dulu. Kaifa Rabbuna? Jawaban Buya Aswi apa? Bila kaif. Ya. Tanpa kaif. Kaif itu artinya apa? Cara, media, keadaan. Kaif itu pertanyaan keadaan. Bagaimanakah keadaannya Allah? Itu pertanyaan yang tidak boleh muncul di kepala. Muncul antum sakit otak nanti. Itu sebab ada orang beragama gila. Mau gila? Oke, nanya aja macam-macam tentang Allah. Ya. Dan orang yang paling gila dulu itu sebagian kelompok Yahudi yang bertanya kepada Nabi, kita diciptain Allah. Terus yang ciptain Allah siapa? Itu gila itu, junun. Ya. Kata Abu Bakar Ar-Razi dalam satu kitab dia bahwa itu disebut junun, penyakit gila. Ya. Cuma kan nggak disebut aja di hadis, khawatir disebut rasis. Kan sebagian kecil dari kelompok Yahudi ahlu kitab, bukan Yahudi yang sekarang ya. Saya nggak tahu Yahudi sekarang gimana, karena kita juga nggak pernah interaksi sama mereka. Au aina huwa, nggak boleh, nggak. Allah maha suci daripada pertanyaan aina huwa, di mana Allah. Oleh karena dia bukan benda. Jadi kalau ada ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras.
bukan berarti menempati arsy. Semua kelompok, mau Ahlus Sunnah, mau Mu'tazilah, mau Syiah, mau Mujassimah, mau Hanabilah Mujassimah, semua kelompok sepakat makna ayat ini, Allah istawa. Tapi mereka ikhtalafu fi ma aradallahu bihi. Apa maksud Allah dengan istawa? Jadi mau Mu'tazilah, mau Qadariyah, mau Syiah, mau Wahabiyah, mereka semua nggak ada ngingkarin ayat itu. Ada nggak ingkar ayat ini? Mu'tazilah ingkar nggak ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa? Enggak, mereka nggak ingkar. Oleh karena itu, mengkafirkan Qadariyah, mengkafirkan Mu'tazilah atau Jahmiyah, ini melanggar kaidah Ahlussunnah. Walaupun ada sebagian kecil dari ulama-ulama salaf min ahlil hadis yukaffiruhu, bahkan min sufi ya. Ada sebagian sufi, sebagian ahli hadis mengkafirkan Jahmiyah. Dan itu sudah ditolak dalam kalam Abul Hasan Asy'ari dan Ibnu Taimiyah. Mereka sebelum meninggalnya sepakat mengatakan apa? Aku bersaksi anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah. Aku bersaksi bahwa aku tidak akan mengkafirkan siapapun orang yang masih sholat ke Ka'bah. Lalu terus kok ada orang mengkafirkan kita karena bahas tentang Ahad, Ahmad, Muhammad, Nur Muhammad, dan menyebutnya ternyata seperti dia nggak ngerti bab ini. Asy'ari dia palsu. Kalau dia Wahabi, Salafi dia palsu. Karena Imam Asy'ari Ahlussunnah ataupun Imam Salafiyah menolak mentakfir. Walaupun beberapa kalam itu muncul di kitab-kitab mereka yang berlalu. Tapi di akhir hayat mereka menasakh, menghapus semuanya. Ya. Di tengah agak adem, ini agak kencang ya, nggak apa-apa. Karena kajian kita kajian aqidah. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, saudara-saudariku, kalimat aina huwa, nah ini ciri-ciri kelompok Mujassimah. Dia menanyakan kaifa istawa, bagaimana Allah istiwa, aina, di mana Allah. Maka dulu muncul fitnah, kelompok fitnah di sini artinya kekacauan. Ketika waktu Mu'tazilah yang menjadikan akidahnya dipaksakan ke orang lain menjadi kacau. Ketika Al-Mutawakkil memimpin, maka diberi ruang kepada sebagian ahli riwayat, tapi sebagian ahli riwayat ini ada yang terjebak tajsim. Akhirnya melahirkan kelompok-kelompok tokoh-tokoh yang juga mentakfir yang berbeda faham dengan dia. Ya, muncullah contohnya, antum pernah dengar nggak namanya yang sezaman dengan Imam Asy'ari, namanya Al-Barbahari, ada di sini. Ya. Di sini ada, saya ingat saya di bab 4, ya. Di bab 4 di sini kita jelaskan bagaimana Al-Barbahari berbeda faham dengan Asy'ari. Tapi saya nggak sampai menjelaskan mengenai Al-Barbahari ini, kata Imam Sofadi, itu asbab terjadinya kekacauan di kota. Orang bunuh-bunuhan karena kalam dia. Apa kalam dia? Kalam dia mentakfir orang yang berbeda faham dengan dia. Masalah apa? Masalah had batas. Masalah Quran makhluk tidak makhluk. Bayangkan coba, dulu Mu'tazilah juga buat begitu. Dia buat lagi kebalikan Mu'tazilah, sama juga. Itu Al-Barbahari itu. Dia seorang tokoh Hanabilah, tapi tidak Hanbali murni, karena Imam Ahmad tidak seperti itu. Dan mereka kadzabu ala imamina Ahmad. Mereka berbohong atas nama Imam Ahmad dengan riwayat-riwayat palsu bahwa Imam Ahmad mengkafirkan orang seperti paham mereka. Ya, dan nggak benar Imam Ahmad mengkafirkan kelompok yang berbeda. Ya. Dari mana kita tahu? Dalam kitab Al-Ibanah, Muqaddimah Al-Ibanah, ya, nanti kita bawa kitab itu sebagai perbandingan. Imam Asy'ari mengatakan akidah Ahlussunnah itu akidah yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, lebih kurang begitu ibaratnya, ya. Au kama qal, ya. Lalu beliau menyebutkan muqaddimah yang sepantasnya disebutkan. Lalu beliau menjelaskan tentang
kelompok Sufi, ya. Imam Kusyairi ini wafat 465, ya. Lalu menjelaskan tentang sababut ta'lif, kenapa buku ini ditulis. Di muqaddimah bagian awal, ya, ada sababut ta'lif risalah, beliau menyebutkan alasan dia menyebutkan menulis kitab ini, ya. Lamma tala al-ibtila' fi ma nahnu fihi min az-zaman bima lawwaht bi ba'dihi min hadhihi al-qissa bima lawwahtu, ya, bi ba'dihi min hadhihi al-qissa wa kuntu la absud ila hadhihi al-ghayah lisan al-inkar ghayratan ila hadhihi at-tariqa ay yudhkar ahluha bis-su' أو يجد مخالف لثلبهم مصاغا إذ البلوى في هذه الديار بالمخالفين لهذه الطريقة والمنكرين عليها شديدة. Untuk perhatikan. Jadi kitab ini ditulis karena muncul fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan, tuduhan-tuduhan dari orang yang mukhalifin li hadhihi tariqah. Orang-orang yang menyalahi tariqah ini, ya. Wal munkirina 'alaiha, dan mengingkarinya. Jadi sudah sunnatullah antum kalau sudah belajar tasawuf pasti ada orang ingkar. Siapa gak diingkari? Siapa gak diingkari kayak dia? Beneran? Ya. Kalau namanya disebut-sebut nanti takut nggak? Ya. Kalau nama aneh doang yang disebut antum nggak masalah. Coba namanya disebut, takut nggak? Gemeter nggak? Kesel nggak sama orangnya? Nggak boleh kesel, biasa aja. Kata Ibnu Arabi dalam Futuhat Makkiyah, Al-Futuhat Makkiyah, apa kata beliau? Salah satu ciri bahwa ilmu ini hak, mendekati kebenaran, pasti ada ingkar. Lalu dia nukillah kalam Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, aku diberi dua ilmu, satu dibagi, satu tidak. Kalau aku bagi ini kepotong. Kalam Ibnu Abbas, ya, kalam Ali Zainal Abidin, ya. Apa kata mereka kalau tafsirkan ayat ini? Maka kalian tukaffirunani, kalian akan mengkafirkan aku. Kafartumunani, kalian akan mentakfirku. Ya. Lalu bergeraklah zaman, masa, muncullah zaman Imam Abu Abdurrahman As-Sulami nulis kitab. Ini Imam ahli hadis loh. Imam Daruqutni, ini ahli hadis Bukhari zaman itu, Daruqutni namanya. Karena yang berani ngeritik Bukhari cuma Daruqutni. Ya, di zaman itu. Ada yang lain tapi nggak mau tabar. Itu Imam Daruqutni punya khalifah dalam ilmu hadis, seorang sufi dan wali namanya Abu Abdurrahman As-Sulami yang nulis, ya, beberapa kitab. Salah satu kitabnya Tabaqat Sufiyah, yang kedua Sulami itu gurunya Imam Kusyairi, dan yang kedua Haqa'iqut Tafasir, Haqa'iqut Tafsir, hakikat tafsir, itu disebut tafsir isyari. Akhirnya beberapa orang kelompok sebagian kecil, ya, kelompok ahli hadis dari Hanabilah menyerang dia, apa katanya? Kullu ma fihi zandaqah. Semua yang di dalamnya zindiq. Berarti dia nuduh Imam Sulami zindiq. Wa zindiq itu bisa kafir, bisa fasik. Enggak tahu yang dimaksud apa. Kufrun wa dhalal. Nah, itu tuduhannya begitu. Nah, beliau punya guru siapa? Imam Kusyairi ini, Imam Sulami ahli hadis. Jadi ternyata Imam Kusyairi ini juga min ahlil hadis. Maka nanti antum coba lihat, beliau meriwayatkan kitab ini, meriwayatkan hadis-hadis dalam kitab ini dengan sanad dirinya. Dia nggak pakai sanad imam lain, dia pakai riwayat dia sendiri dari fulan dari fulan dari fulan dari Nabi SAW. Seperti Imam Bukhari, cuma masanya lebih panjang, ya. Lalu beliau mengakui bahwa nulis masalah ini tuh agak berat, ya. Maka beliau menulis dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasta'inu billah subhanahu fima adzkuruhu wastaghfihi. Jadi aku memohon kepada Allah taala, ya. Jadi beliau minta kepada Allah. Inilah kenapa buku-buku dulu Allah kekalkan. Kalau dia minta tolong kepada Allah agar Allah menuliskannya. Mau nggak karyanya dikekalkan Allah? Hilangkan keakuan, berkarya. Gitu, ya. Dan yang paling berat keakuan itu diuji kalau berjamaah. Ya, kalau berjamaah, ya. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Amin rabbal alamin.
faslun fi bayani i'tiqadi hadhihi ta'ifah fi masail al-usul. Penjelasan mengenai akidah ta'ifah ini, kelompok ini. Kenapa sebut ta'ifah? Ini mengambil hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dengan riwayat yang berbagai macam. Dari riwayat Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad mengatakan ta'ifah menurut beliau ahlul hadis. Ya, tapi ta'ifah menurut ulama yang lebih umum siapapun yang akidahnya bersambung kepada salafus saleh. Ya, salafus saleh bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, coba. Sufi aja mengaku salaf ya. Ya. Jadi klaim salaf tidak boleh satu. Kenapa? Antum perhatikan, salaf itu time, waktu, bukan mazhab, bukan manhaj. Ya. Dan itu kekuatannya sudah kuat, dan salah satu ulama kita yang sudah wafat dibom oleh kelompok-kelompok ekstrim, yaitu Syekh Muhammad Sa'ri Ramadan Al-Buti, nulis tentang Az-Zaman Al-Mubarak, bahwa as-salaf itu zaman mubarak, waktu yang diberkahi, bukan manhaj. Ini juga yang dipertegas oleh Masyaikh Al-Azhar, salah satunya yang sangat muda tapi luar biasa. Mungkin ke depan beliau lah salah satu mujaddid hadil ummah, yaitu Syekh Usamah Sayyid Al-Azhari. Ya, beliau ini, untuk bayangkan, yang mengkritisi Ikhwanul Muslimin dengan kuat dan menjadi Watim Pres As-Sisi, orang yang sudah dianggap zalim dan dibenci oleh Ikhwan. Siapa Watim Presnya? Usamah Sayyid Al-Azhari, murid Syekh Ali Jum'ah. Makanya beliau kontroversial bagi ulama-ulama yang lain di sana, baik yang kanan ataupun yang kiri. Bahkan di kalangan Al-Azhar sendiri banyak yang bicarakan beliau, nggak suka. Ya seperti orang aktif di lembaga kayak NU gitu kan, ada yang nggak seneng kan? Karena Al-Azhar itu akidahnya sama kayak NU. Nahdlatul Ulama, Nahdliyin itu kayak Perti, atau kayak Nahdlatul Watan, persis sama. Entah mana mirip siapa ya, entah mana ikut yang mana. Itu Usamah Sayyid Al-Azhari, pendukung As-Sisi, membela As-Sisi karena dia cinta negerinya. Dia nggak mau negerinya seperti Irak atau seperti Suriah. Ya, tapi aneh hari ini orang yang muja-muja Usamah Sayyid Al-Azhari, dia benci sekali dengan Syekh Ali Jum'ah, dia benci sekali dengan Ikhwani, benci sekali Sisi, tapi Watim Presnya di bawah sini. Itu indi hada ittirab fikri, atau itu mujamalah ya? Itu kontradiksi pemikiran, atau itu ambil muka, cari kesempatan ya? Kita nggak suka begitu. Kita nggak akan mencari orang untuk membenarkan kita. Kita nggak akan kemudian nemplok datang ke sufulan untuk nutupi saya ini salah, tutupi mereka, nggak perlu ya. Wa qul ya'malu fasarallahu amalakum. Itu sebabnya ketika kita diserang orang, saya juga nggak suka kemudian berlindung dengan Syekh Fulan, Habib Fulan, nggak suka kita. Cuma kita diajak teman kita ketemu Fulan, ada, itu lumrah aja, ya. Jadi teman-teman yang melakukan Allah dan Sufi ini seperti yang kita sebutkan, kalau iman, Islam, ihsan, ya. Bab iman, akidah, Islam, fiqih, termasuk hadis di situ, ahli tafsir di situ, dan akidah ini apa? Ihsan itu masuk ke dalam tasawuf ya. Ada kelompok yang mencukupkan tazkiyatun nafs, nggak cukup. Ilmu tasawuf tidak cukup dengan tazkiyatun nafs, karena itu baru satu fasal dalam tasawuf. Sebelum tazkiyatun nafs ada satu bab yang penting, yaitu ma'rifatullah. Dan itu adalah asas dalam ilmu tasawuf. Disinilah titik temu antara ihsan, ilmu tasawuf, dengan ilmu akidah. Bahwa tidak ada di situ tanaqud, yang ada cuma ikhtilaful ibarat. Tidak akan ada kontradiksi antara ahli sufi dengan ulama akidah ahli sunnah, yang ada cuma perbedaan ibarat. Ya, nanti coba antum melihat nanti buku yang kedua, buku teologi sunni, teologi sufi Nusantara. Mereka itu semuanya Asy'ari, semuanya Maturidi, semuanya Syafi'i, semuanya. Namun mereka kemudian ada yang memisahkan antara ini ibarat sufi, ini ibarat kalam.
Contohnya Syekh Nafis Al-Banjari, Abdul Somad Falembani, ini semasa semua. Jadi dia nyebut ada tauhid versi ilmu kalam pakai sifat 20, ada tauhid versi ahlul adzwaq versi sufi, maka disebut tauhid asma, tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat, ya, itu salah satu bentuknya. Namun semuanya berdiri atas asas akidah ahlus sunnah wal jamaah, ya. Dan insya Allah kita pun akan seperti itu dan selalu seperti itu, insya Allah, ya. Lalu beliau mengatakan, ya, tauhid wa usuluhu inda sufiyin, tauhid dan pokok-pokok ajarannya menurut sufi. I'lamu rahimakumullah anna syuyukh hadhihi ta'ifah banaw qawaid amrihim ala usulin sahihah fit tauhid. Ya, coba lihat kalimatnya bukan usulil haqq, tapi kalimatnya usulis sahihah. Ketahuilah wahai, ya, para murid, wahai hamba Allah, semoga Allah merahmatimu. Jadi kita didoain oleh beliau bahwasannya masyayikh taifah ini, yaitu ulama-ulama salafnya sufi, banau, membangun kaidah amrihim, qawaida amrihim, kaidah akidah mereka ala usulin sahihatin, dengan kaidah-kaidah usul-usul pokok-pokok yang sahih. Sahih ini kalau saya terjemahkan tepat, kalau benar terlalu berlebihan, ya, usul-usul yang tepat yang mendekati kebenaran. Kalau jadi saya lebih senang menerjemahkan sahih itu tepat, kalau al-haq itu benar, ya, benar absolut. Fit tauhid, dalam bab tauhid, sanu biha aqaidahum anil bid'ah, mereka jaga akidahnya dari bid'ah. Berarti ada bid'ah fil aqidah. Bid'ah dalam apa? Aqidah. Contoh bid'ah aqidah apa? Hulul ittihad, tashbih. Hulul, Allah menempati hamba, seperti keyakinan kelompok Nasrani bahwa Allah memasuki Nabi Isa. Adapun video yang dulu kita sebut, itu bukan bab hulul, itu bab tajalli. Dan bab tajalli thabitun fit tasawwuf wa la yunkiruhu ahad min ulama'il mutakallimina min ahli sunnati wal jamaah. Bab tajalli tidak diingkari oleh seorang pun di kalangan ulama sunni mutakallim asy'ariyah maturidiyah, karena istilahnya sudah beda. Karena tajalli tidak, Allah tidak menempati dia. Tajalli itu bab zauq. Tajalli itu bab apa? Zauq. Ketika malaikat disuruh sujud ke Nabi Adam, itu mereka menyaksikan nurullah fi Sayyidina Adam. Dan itu bukan saya yang nyebut, ya. Ada Qadhi'iyat dan para imam-imam yang lain. Oke? Ya, jadi ini bukan buatan-buatan kita, bukan, ya. Jadi ada bid'ah aqaidiyah, ada bid'ah dalam aqidah, ada bid'ah dalam amaliyah, dalam amal. Biasanya amal-amal fiqih, ya. Ini ada yang lucu, Bu, ya. Di syarah Burdah Imam Qastallani, beliau kan punya syarah Burdah bagus sekali. Beliau ini kan sezaman dengan Imam Suyuti. Sezaman dengan Imam Suyuti. Beliau menganggap kalau kita datang ziarah ke baginda Rasulullah SAW, kita datang ziarah nih, oke, itu makruh mencium makam Nabi atau dindingnya. Imam siapa? Qastallani, salah satu periwayat Sahih, kita pakai sanadnya. Jadi sanad Sahih Bukhari kami, ya, nyambung ke beliau. Imam Qastallani salah satu murid daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, murid dari Imam Sakhawi, ya. Tapi dalam Bughyatul Mustarsyidin, muallifnya bilang enggak bid'ah kok. Berarti dalam fiqih orang boleh beda. Termasuk mufassir yang kita punya di atas, tafsir Sya'rawi, Syekh Sya'rawi tidak menganggap takbil makabir salihin, makabir Nabi SAW minal bid'ah. Berarti bab ini bab mukhtalaf fihi, sesuatu yang diperdebatkan.
Maka tidak boleh mengkafirkan orang di situ. Seperti tuduhan kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan mencium kubur Nabi kufrun atau dhalalun atau syirik. Itu berlebihan. Itu yang disebut ghulu fid din, ya. Itu yang disebut berlebihan. Ya. Kalau dawami nanti nikah cium istri syirik gak? Ya, belum nikah sih ya, maaf. Ya. Gimana Pak Is? Nyium istri syirik nggak? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau mencium makbarah Nabi syirik nggak? Maka orang yang mengatakan mencium itu ya, dia menghukumi sesuatu tidak pada tempatnya. Gimana nggak? Ngadi. Para musyrik. Mencium istri antum musyrik itu. Apalagi dia bilang cium tangan musyrik, ya salam, ya akhi, cium tangan. Hadis Nasai mau dikemanain? Riwayat Imam Muslim mencium tangan dan kaki Imam Bukhari mau diapain? Ya, berarti kitab yang antum sebut kitabullah dan kitabur Rasul itu kan kitab Rasul mereka sebut Sahih Bukhari Muslim. Itu imamnya musyrik dua-duanya berarti. Iya kan? Selamat panas kepalanya. Ya? Jadi teman-teman, ada bid'ah amaliyah. Bid'ah amaliyah itu sesuatu yang tidak ada dalil yang mendukungnya, dan dalil itu banyak. Masalah itu syarat tasyri' itu ada lebih dari 10. Kitab sunnah, ijma', qiyas, ini yang disepakati lagi. Bu Asfi sering bahas tuh. Nanti kita buat daurah, ada daurah tematik, ada daurah, ya, daurah dirasa Islamiyah, itu gabungan semua. Fiqih, aqidah, tasawuf. Ada khusus nanti daurah fiqhiyah. Nanti kita buat 2 minggu gratis. Nanti kita buat, ya. Tapi nggak boleh pulang. Ya. Pulang ya. Tuh pulangin semua udah. Itu bertahap karena surau ribat kita nanti metodenya seperti itu. Buat daurah seminggu, 2 minggu, ya. Nanti ada zikirnya, ya, ada zikirnya, ada ngajinya, insya Allah, ya. Semoga cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti ada daurah bil arabiyah khusus untuk kaderisasi, untuk regenerasi kita, ya. Ini kan sudah ada Ustadz Aldomi nih, ya. Udah yang muda-muda nanti akan ada generasi terus, ya. Nggak usah khawatir, ya. Nanti ada yang siap mengajarkannya, transfer, ya. Kita nggak akan ingin pesantren-pesantren lah, kita buat cuma daurah-daurah, ya. Kalau nanti ada takdirnya baru kita buat ma'had, ya. Insya Allah, ya. Wadanu bima wajadu alaihi salaf wa ahlus sunnati min tauhidin laysa fi tamtsil wala ta'til. Wadanu, mereka mencoba berusaha mendekati, ya, dana, ya, mendekati, bukan merasa mengklaim kamilah yang paling salaf, enggak. Danu, para sufi ini coba mendekati apa yang mereka dapatkan dari akidah salafus saleh dan akidah ahlus sunnah. Kenapa dibagi di sini? Karena salaf ini tidak semuanya ahli riwayat. Ahlus sunnah kalau disebut dalam kitab ini berarti ahli riwayat. Ya, ahli. Dan ahli riwayah teman-teman bukan satu aqidah, tapi aghlabiyatu ahli riwayat aqidatuhum al-musamma' indana ahlus sunnah. Jadi kebanyakan ahli riwayat itu disebut ahlus sunnah. Tapi ahli riwayat, ahli hadis itu bukan satu mazhab. Ini kan sekarang orang nyebut ini aqidah ahli hadis. Lah, ahli hadis yang mana? Imam Bukhari beda dengan Zuhli. Ahli hadis ini ahli hadis. Ya. Siapa lagi? Imam siapa lagi? Darimi beda dengan Darimi yang satu lagi. Darimi temannya Bukhari beda dengan Darimi Utsman bin Sa'id. Ahli hadis. Ada ahli hadis yang qadariyah, dituduh qadariyah. Ya. Contohnya Hisham ad-Dustuwai. Bukan Hisham bin Ar-Razi, bukan. Itu dituduh qadariyah tapi nggak benar.
Abu Hanifah dituduh Murji'ah, tapi nggak benar. Ya. Min tauhidin laisa fi tamtsil. Apa tauhid mereka? Ujungnya tauhid itu tidak menyerupakan Allah dengan apapun, tapi juga tidak menolak sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada di Quran kalimat yad, tangan, gak usah ditolak. Nah, nanti kitab ini selesai bab akidahnya, kita baru akan mengulang kembali kitab Ibnul Labban yang pernah dikaji Buya Asfidi Putri yang tapi tidak di live kan. Nanti kita live kan itu. Karena itulah akidah Sufi Salafi Asy'ari, ya. Antum sebut Wahabi, nggak nyambung. Ya. Tapi itu Salafi, Sufi, Asy'ari, lengkap semua di situ, lengkap. Ya. Kenapa disebut dia Salafi? Karena ulama Salaf begitu. Kenapa disebut Sufi? Karena dia Ibn Labban seorang Sufi. Karena disebut Asy'ari, karena beliau basicnya seorang Asy'ari. Dia mengkalamkan sesuatu yang berbeda juga dengan mutakallimin Asy'ariyah. Saya sering sebut Asy'ari itu ada dulu 2, tapi kita tambahkan 3 sekarang. Ada Asy'ariyah mutakallimin, ahli kalam, suka debat, menggunakan teori-teori logika, filsafat untuk berdebat dengan ahli filsafat atau Mu'tazilah. Ada kelompok kedua, kelompok muhaddisin seperti Imam Kusyairi, seperti Imam Baihaqi, ya. Ada kelompok ahli sunnah Asy'ariyah yang Sufiyah. Nah, inilah beliau orangnya. Imam Al-Kusyairi. Belakangan di Nusantara salah satunya adalah Nafis Banjari, Abdus Samad Falimbani, termasuk juga Hamzah Fansuri, tapi kemudian dia dikafirkan oleh orang setelah dia, yaitu Ar-Raniriyah. Wallahul musta'an. Wala ta'til. Jadi apa mana tamsil? Ini coba kaidah Ahlussunnah itu 2 aja. Tidak tamsil, tidak menyerupakan Allah, mengikuti surat Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Wala ta'til. Ta'til tidak mengosongkan. Na'attala artinya mengosongkan, tidak menolak sifat-sifat Allah di Quran. Dan ahsanul kitab fi hadzal bab kitab Ibn Labban. Ya, judulnya apa Bu ya? Izalatus Syubhat. Itu ajib sekali. Anak-anak putri itu ya, mahasiswi Ribat Putri itu luar biasa. Dapat kajian begitu pagi lagi. Pasti puyeng. Tapi asik ya kan? Seru ya. Lagi mentok-mentok diturunin gitu. Dan itu luar biasa. Barulah kaidah ala ma aradahullah wa rasuluhu kepake. Yang Allah maksud, yang Rasulullah maksud. Allah itu bukan benda, maka nggak boleh dipahami ala kebendaan. Arafu ma huwa haqqul qidam. Ya. Mereka mengenal apa yang disebut hak qidam. Allah ini qidam. Apa itu qidam? Ya. Ma la yasbiquhul adam, yang nggak pernah nggak ada, berarti selalu. Jadi nggak pernah dia pikirin Allah ini berawal kapan, ya. Berarti nggak boleh mikirin, ya. Cukup dirasakan. Wa tahaqqaqu bima huwa na'atul mawjud anil adam. Ya. Mereka memastikan, memantapkan sifat Allah yang ada, mawjud, anil adam, ya. Yang maha suci daripada ketiadaan. Kita ada, benar nggak? Tapi dulu pernah nggak ada nggak? Benar. Apalagi nyawa kita dulu ini ada, tapi dulu tiada nggak? Maka kalau disebut kita maujud, Allah maujud, itu beda. Istilahnya sama, tapi wujud kita karena diwujudkan Allah Ta'ala. Berarti Allah wujud bizatihi, dengan zatnya, kita wujud dengan kehendak Allah Ta'ala. Bi ghairihi. Itu beda wujud kita dan wujud Allah Ta'ala. Inilah yang dimaksud oleh Sayyidina Nabi SAW ya, dalam kalam-kalam ilhami yang didapat para sufi. Al-alam minni wa ana minallah. Alam itu dari nurku. Nur Muhammad itu nurullah. Dan aku dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari ciptaan tubuh zahir kita dari ciptaan Allah, ya, ruh kita hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan surat Shad.
Walidzalika, ini pembukaannya sebagai pembukaan kaidah. Tadi kan nyebutin kalam beliau, puncak kesimpulan. Sekarang beliau menyebutkan imamnya. Siapakah imamnya Sufi itu siapa? Sayyidut Taifah itu siapa? Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi, ini kelemahan bukunya nggak ada kurang takhrij sama tahqiqnya kurang ya. Jadi kalau nggak ngerti tokohnya bingung jadi Junaid ini siapa, padahal sering disebut. Imam Junaid ini wafatnya sekitar tahun 297 atau 98 Hijriyah ya. Beliau ini guru dari Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan guru daripada gurunya Imam Asy'ari yaitu Ruwaim. Siapa namanya? Ruwaim ini salah satu khalifahnya beliau. Di khalifahnya Imam Junaid itu ada Ruwaim, ada Shibli, ya, ada Ruwaim, ada Shibli dan ada yang lain-lain. Baik. Qala sayyidu hadhihi at-tariqah. Mungkin lebih tepat juga sayyidu hadhihi at-taifah. Jadi di kitab ini disebut hadhihi tariqah. Jadi penyebutan tariqah kepada tasawuf itu sudah ada. Tariqah di sini bermakna manhaj. Seperti yang kita sebut Tariqah Al-Muhammadi, itu bukan Tariqah kayak Qadiriyah, Naqsyabandi, enggak. Itu manhaj. Maka siapa aja bisa bertariqah Al-Muhammadi. Bukan hanya kita. Ya. Berkata Sayyid hadhihi tariqah Al-Junaid Al-Baghdadi rahmatullah alaihi wa qaddasallahu sirrahu, at-tauhid. Tauhid itu, ini hal yang sampai ke beliau. Apa tauhid itu? Ifradun lil qidami minal hadath. Di riwayat lain ifradul qidam minal hadath atau anil hadath. Ifrad itu tauhid, menyendirikan, memisahkan. Kamu sanggup memisahkan, membedakan antara Allah yang qidam, maha terdahulu tidak berawal, dengan hadath, makhluk yang berawal. Sanggup memisahin? Maka itulah tauhid level basic. Oleh karena itu, kalau di Quran nanti ketemu yadun, tangan, bukan tangan ini, gitu ya. Perlu nggak kemudian diartikan kekuasaan? Nggak perlu. Walaupun teman-teman kita yang ngaku singa swaja, kemudian menganjurkan untuk menerjemahkannya menjadi kekuasaan. Saya tidak sepakat, kecuali darurah. Kita cukup mengatakan yad, tangan, selesai. Kenapa? Kan sudah beres. Allah itu berbeda dengan makhluk, ya. Kita beranggota, Allah nggak disebut beranggota, gitu. Terus Allah, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang. Kalau kita datang gimana? Kalau datang dari rumah gimana? Pindah-pindah nggak? Berpindah dari tempat ke tempat lain. Ibnu Taimiyah meyakini Allah datang itu berpindah. Nih saya nukil di sini. Ada di sini. Ya, makanya dia syibih ta'jisim. Ada sedikit muyul, cenderung. Ya. Meskipun kemudian yang mengatakan Allah itu turun, tapi beda dengan turunnya kita. Tidak benar juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Battutah, seperti Ibnu Taimiyah turun dari tangga, dari minbar, itu riwayatnya juga tidak sahih, ya, berlebihan, ya. Karena Ibnu Battutah sampai ke sana dia tidak bertemu Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, ya. Jadi kalau baca la ilaha illallah gimana memahaminya? La ilaha, kan kalimat tauhid disebut tiada, ya, yang berhak disembah kecuali Allah, kan pemahamannya begitu, ya. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Apa maksud Maha Esa? Allah Maha berbeda dengan semua yang saya gambarkan. Coba bayangin apa saja tentang Allah. Coba 1 detik, 2 detik, 3 detik, sudah, itu bukan Allah. Oke. Coba saya sebut tinggi, kebayang tinggi? Coba bayangkan turun, kebayang turun? Bersemayam, duduk, kebayang duduk? Itu bukan Allah.
Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terbayang di pikiranmu tentang Allah, itu bukanlah Allah. Jadi jangan coba bayangin Allah, ya. Panas nggak pikirannya? Lumayan. Ya. Hasil ciptaannya Bu ya bagaimana? Hasil ciptaan itu untuk ditafakuri. Kalau ini indah, apalagi yang punya gitu. Kalau orang ini luar biasa, apalagi Allah yang ngasih dia. Mengingat alam itu disebut zikrul af'al, mengingat perbuatan Allah. Tapi af'al Allah bukan zat Allah. Itu zikir level 1. Nah, zikir yang sebenarnya bukan itu. Gimana di surat Ali Imran? Kita udah bahas, ada di Madura tuh orang tanya begitu. Kiai loh nanya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, baik berdiri, duduk ataupun berbaring. Terus jadi Allah itu objek zikir, sedangkan alam objek fikir tafakkur. Ini yang kita luruskan dari kemarin-kemarin, bahwa alam bukan ditadabburi, alam ditafakkuri. Tapi kalau Quran tidak tadabburi, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak membolak-balik mentadabburi Al-Quran? Jadi teman-teman yang dimakan Allah, saudara-saudariku, ini baru awal ya daripada muqaddimah akidah sufi ya. Dan memang dia membutuhkan kesadaran akliyah. Itu sebabnya agak sedikit mikir-mikir dikit ya. Tapi bisa dicerna tuh. Ya, kalau nggak bisa dicerna, nggak mungkin lo nulis. Orang dulu aja bisa paham, masa kita nggak bisa paham. Ini bagi saya ada satu kaidah. Apa yang diwariskan ulama dulu, berarti itu ilmu yang Allah sudah izinkan untuk disebar. Berarti ilmu itu boleh dan siap untuk difahami. Lalu kok ada orang mengatakan ini kitab sulit, berarti dia belum mempelajari keywordnya, kata-kata kuncinya, yang disebut mustalahat. Maka Ibnu Arabi ketika orang komplain, wahai Tuan Syekh, kitab kamu kok rumit, maka dia tulis kitab Istilahat Sufiyah, istilah-istilah sufi. Itu untuk apa? Rumus kayak glosari. Kalau orang baca buku dia, ini ada istilah, ini maknanya gitu ya, panduan bacanya. Jadi jangan dipahami seperti orang-orang yang memahami. Dan terjadi istilah Sufiyah ini barangkali gak nyampe ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membaca Futuhat Makkiyah dan dia membayangkan dengan akalnya sendiri, tidak seperti yang dimaksud oleh Ibnu Arabi. Bayangkan teman-teman, beda mereka cuma 1 abad, gak nyampe. Itu Ibnu Taimiyah bisa salah faham terhadap ibarat Ibnu Arabi. Bagaimana antum memahami Quran dan Sunnah yang turunnya 15 abad yang lalu? Istilahnya sama, maknanya bisa beda. Ya kan? Maka sampai hari ini, padahal Ibnu Arabi sudah ngomong nggak ada hulul, nggak ada ittihad, tapi dia dituduh hulul dan ittihad. Dia nolak wahdatul wujud, tapi orang nuduh dia wahdatul wujud. Itu aneh. Itu keanehan hari, dan itulah kezaliman intelektual dan kezaliman teologis. Ini istilah-istilah apa nih ya? Kezaliman orang-orang yang mengaku ahli akidah yang kemudian menyudutkan Ibnu Arabi. Ya, dan kita agak prihatin karena ada kitab Ahlussunnah yang Nusantara, tapi yang belakangan kayak Syekh Sirajuddin Abbas di buku dia Iqtiqal Sunnah, dia nggak punya data karena saat itu buku Ibnu Arabi belum dicetak dan dia nggak baca manuskripnya. Dia menyebut Ibnu Arabi Syiah. Ini kita makanya buku beliau ini bagus, buku Sirajuddin Abbas Iqtiqal Sunnah dan beberapa buku yang lain, tapi sayang sekali beliau membicarakan sesuatu yang bukan datanya. Waalaikumsalam ya.
Ya, sedangkan ada ayat wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Kalau nggak paham jangan komentar lah. Gitu ya. Alhamdulillah, ini dari kampung nih datang nih ya. Alhamdulillah. Ya. Selamat datang Bunda Haja, Bunda Mai, Bunda Haja Afrisa Korea. Kalau waktunya panjang nanti kita minta baca ntar ya. Baca Quran nanti. Baik teman-teman yang melakukan Allah, barangkali ini sudah mau maghrib? Ya? Jam berapa maghribnya? 6:02. Waktunya pas ya. Beliau sudah nyampe, ini cepat sekali nyampe dari Padang. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kita semua. Insya Allah kitab ini akan berlanjut, kita fahami ya, kita baca secara bertahap dan hasilnya nanti kita tulis jadi buku. Insya Allah, jadi Aqidah Ahlussunnah riwayat Sufi. Jadi ada Ahlussunnah riwayat ahli kalam Imam Asy'ari, ada Ahlussunnah riwayat ahli hadis seperti Baihaqi, ada riwayat mungkin riwayat ahli fiqih ya, tapi bukan sebagai faqih dia ya, ada yang sudah dimodifikasi seperti Ghazali ya. Nah, bedanya di kitab Ghazali sudah nggak disebutkan sanad-sanad dari fulan. Nah, ini tanda, dan itu kenapa saya suka buku ini, karena dia menyebutkan sanad ya, disebutkan dari fulan. Contohnya beliau menyebutkan sanadnya dari Abu Hatim Ar-Razi, Abu Hatim As-Sufi, Abdurrahman Muhammad Husain As-Sulami, itu yang saya sebut tadi ya. As-Sulami murid dari Daraqutni murid dari Baqillani murid dari Ibn Mujahid murid dari Asy'ari. Nyambung mereka semua ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratul An'am. Na'udzubillahi minasyaitonir rahmanir rahim. Karim azim. Shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, ilaika nashku qaswata qulubina. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengeluhkan, mengadukan kerasnya hati kami, gelisahnya jiwa kami, penyakit-penyakit dalam hati kami. Fashfi maradah qulubina, maka sembuhkanlah ya Allah penyakit-penyakit dalam hati kami, penyakit-penyakit dalam jiwa kami. Maka tenangkanlah ya Allah kegelisahan di dalam jiwa kami. Ya man anzala as-sakinata 'alal mu'minin farzuqna al-iman ma'as sakinah. Maka ya Allah yang menurunkan ketenangan kepada hamba-hambanya yang percaya, yang mukmin, anugerahilah kami keimanan yang istiqamah. Anugerahi kami dan siapapun yang belajar di tempat ini, siapapun yang mendengarkan kajian ini, as-sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, hati kami sulit mengingat nama Engkau. Fa'inna, maka bantulah hati kami menyebut nama Engkau. Allahumma ya Allah, afid alaina rahmatak. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga berlimpah ruahlah kasih sayang itu dalam akhlak kami, sehingga kami menjadi orang yang penyayang kepada makhluk-makhluk Engkau, penyayang kepada siapapun yang kami temui, tapi tegas kepada hal-hal yang Engkau ingkari. Allahumma ya Allah, nashku ilaika zulumat fi qulubina fi nufusina. Ya Allah, kami mengadukan kepada Engkau gelapnya jiwa kami, bernodanya hati kami. Fatahhir qulubana ya Rabbana amman siwak. Maka bersihkan hati kami ya Allah daripada syirik khafi, syirik yang tersembunyi yang kami tidak sadari, syirik yang membuat Engkau tidak memandang kami meskipun kami salat 1000 rakaat. Allahumma ya Allah, tahhir qulubana an kulli ma siwa, tahhir qulubana an kulli ma siwa. Allahumma inna ala musyahadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk merasakan bagaimanakah bermusyahadah kepada Engkau, bagaimanakah bermuraqabah kepada Engkau,
Dan izinkan kami semua ya Allah memandang indahnya wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang indahnya wajah Engkau ya Allah, ya Dzal Jamal, ya Dzal Jalal, wahai yang maha sempurna keindahannya, wahai yang maha tak berbanding keagungannya. Ampunkan kami yang pernah membayangkan Engkau dan Engkau tidak pantas dengan bayangan itu. Ampunkan semua lintasan-lintasan dalam pikiran kami yang tidak boleh kami pikirkan tentang kesempurnaan Engkau. Allahumma ya Allah, izinkan kami untuk bersama Nabi-Mu di dalam surga Firdaus-Mu. Izinkan kami diundang ke arasy-Mu, memandang Engkau tak berwaktu, tak bersaat, tidak menunggu pagi dan sore, tidak menunggu pagi dan petang. Dengan syafaat Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika kami menghitung-hitung amal kami tidaklah cukup untuk masuk surga-Mu, farhamna bidukhulil jannah, maka limpahkanlah sayang Engkau kepada kami dengan memudahkan kami masuk surga. Lalu mudahkanlah kami selama di dunia ini ya Allah untuk beramal dengan amal ahli surga. Wa ajirna minan nar, dan lindungi kami ya Allah, bebaskan kami, keluarga kami, keturunan kami, murid-murid dan semua saudara-saudari kami yang ikut ngaji yang jauh pun ya Allah. Siapa yang tasdik kepada ilmu-ilmu Engkau ya Allah, ajirna wa iyyahum anin nar, bebaskan kami dan semua mereka dari neraka siksaan Engkau. Bebaskan kami dari kemurkaan Engkau, dan mudahkan kami ya Allah untuk menghindari hal-hal yang membuat Engkau murka daripada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kebaikan di dunia dengan mengenal Engkau, mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan husnul khatimah, dan kebaikan di akhirat dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah selalu membersamai kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.